Oke, udah kelihatan semua. Kelihatan tuh. Hmm. Jadi Piku tuh baru dihubungi Bang Fajri itu Sabtu minggu lalu. Do, kasih materi buat GitHub kok. Karena GitHub ini yang nyuruh, jadi mau tidak mau lah. Siapa yang nolak? Siapa yang berani nolak? Saya jadi solusi. Ismail kunci ya. Ismail kemarin. Selamat selamat pagi Pak. Saya disuruh wah berat. Siapa Ismail? Staff. Kan dijanji masuk Diskominfo Ismail. Nah, itulah bukuku. Itu teman-teman ini yang pertama kali melihat sampelnya. Covernya kan kemarin sudah. Aku Hmm. posting mungkin ya. Nanti aku posting juga di GitHub. Oke, mantap. Cuman kurang lebih inilah materinya. Siapa aja sih yang nulis? Ini judulnya Teori Aplikasi Blockchain untuk Bisnis dan Industri. Penulisnya nih ada Irwansyah Saputra, ada Profesor Yandra Arkeman, ada Ilman Hermandi. Ilman Hermandi ini Kaprodi S2 IPB. Jadi kalau ada yang mau ngambil S2 apa Magister Ilmu Komputer di IPB, S2 S3, pasti Kaprodinya beliau nih Pak Irman. Nah, baru yang keempat itu ada saya. Ini yang kandidat doktor, ini profesor, ini doktor. Kado apa tuh? Nah, ini wah, enggak be. Nah, jadi yang nerbitin buku ini siapa? Makanya aku tadi Bang Fajri nanya, lah dijual do di Gramet toh? Nah, aku juga tidak tahu karena buku itu ditulis sama Brain IPB. Brain IPB ini adalah kampus pertama di Indonesia yang punya laboratorium khusus blockchain, robotik, AI, gitu. Nah, sekarang pengerjaannya itu ada di lembaga Kementerian Keuangan, jadi untuk tracking dana LPDP, sama satu lagi itu di project kita tuh di halal. Sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal nanti ada di dalam blockchain. Sebenarnya masalah sertifikasi ini yang aku bahas lebih lanjut. Jadi selama ini kita ngomong blockchain itu kebanyakan Bitcoin, tapi sebenarnya blockchain itu lebih daripada itu. Termasuk sertifikasi ini yang paling bisa buat diadopsi. Nah, apa sih blockchain? Blockchain itu sebenarnya punya beberapa aspek di sini ya. Kalau kita buka slide tadi, kita buka di sini. Blockchain itu sebenarnya punya beberapa aspek. Blockchain itu punya dia itu bisa jangan ini. Blockchain itu secure yang pertama. Apa Bitcoin itu ada orang ngomong kalau saya yang punya Bitcoin berarti saya bisa dong nambahin wallet saya di Bitcoin. Oh tidak, karena blockchain itu secure, dia punya aspek secure, dia juga anonimus. Jadi Anda yang punya, Anda yang tidak punya tidak diketahui. Terus dia terdistribusi dan dia immutable dan terrecord waktunya di dalam blok. Nah, aspek-aspek apa saja yang mendorong terjadinya blockchain itu pasti adanya internet, kemudian komputer terdistribusi, kemudian krisis finansial 2009. Krisis finansial 2009 ini membuat kita terganggu kepercayaan kita kepada bank sentral. Terus yang ketiga adalah demokratisasi sektor finansial. Nah ini yang menarik nih. Sebenarnya demokratisasi sektor finansial ini bangsa Indonesia 73 tahun yang lalu udah ngomong melalui koperasi, melalui makanya skripsi saya tuh bawa relasi antara koperasi dan DAO. Nah di dalam blockchain tuh ada aspek apa aja yang membuat dia aman, yang membuat dia anonimus, membuat dia terdistribusi. Dia itu kumpulan dari banyak ledger. Apa sih ledger ini? Ledger ini adalah catatan permanen yang tidak bisa diubah. Jadi ibaratnya Excel tapi dia Excel ini nggak bisa lagi dihapus. Dia bakal record ini rekaman dari Excel ini tersimpan. Gitu. Dan blockchain itu diletakkan di internet, dapat diakses semua pihak, terdesentralisasi. Nah, terdesentralisasi, kenapa dia bisa terdesentralisasi? Karena dia tidak hanya disimpan dalam satu komputer. Dia disimpan di banyak blok. Blok-blok ini kan tidak disimpan di satu komputer tunggal, melainkan banyak komputer. Nah, dan di tiap komputer ini, itu dia itu dikasih hashing. Jadi kalau hash, apa bedanya hash sama inskripsi ini? Coba, yang sarjana komputer, apa bedanya hash dengan inskripsi?
Enkripsi bisa di decrypt. Kalau Nah. hashing udah nggak bisa. Betul. Karena dia hash ini, jadi antar blok ini pun tidak mengetahui datanya, dan ketika kita ingin merusak data itu, kita nggak tahu data itu sudah dipecah, kita udah susah buat nyambunginnya lagi. Karena masing-masingnya sudah di. Kalau enskripsi kan, deskripsi itu kan ada kuncinya. Kalau enskripsi kan kunci, hash itu kan dia satu arah. Gitu. Kurang lebih gitu. Nah, itulah kemudian karena teknologi ini dianggap aman, teknologi ini disimpan di mata uang, namanya Bitcoin. Makanya kalau kita ngomongin blockchain, paling sering ngomonginnya pasti Bitcoin. Nah, kenapa Bitcoin? Kenapa kemudian terjadi pendorongan terhadap Bitcoin? Kembali lagi kita kembali ke yang pertama tadi. Karena krisis finansial 2009, akhirnya kita menghindari pemrosesan data itu terganggu oleh manusia. Kan krisis finansial yang kesalahan human dong, kesalahan kebijakan segala macam. Nah, hal-hal kayak gini tuh bisa dihindari dengan blockchain. Hal-hal kayak gini tuh bisa dihindari dengan blockchain. Contohnya gini, misalnya siapa nih ya, aku pilih random benar. Aku pilih Bang Fajri, Bang. Oke. Misalnya nih Bang, ku punya Instagram Bang, ku punya pistol nih Bang. Oke. Aku todong buka pakai pistol, kasrain enggak password Instagram Bang, misal ku minta. Engkau minta. Ku kasih ya. Ku minta password Instagram Kak, mendak pistol kan ada tidak umpan. Ade. Lah pistol mainan, pistol aek lah. Ade. Tergantung pistol, saya berkah pistol bener, ada todong kayak gini, aku kasih gitu kan. Nah, dikasih kan, tapi kalau komputer nak tak labu, tak todong pistol diberi tak? Enggak juga lah, di benda kan. Kalau komputernya satu kan passwordnya bisa hilang. Tapi kalau komputernya banyak saling terhubung, kayak gini misalnya, sudah sulit kan kita tahu di mana password itu berada. Apalagi dia di-hack. Nah, itulah gimana blockchain. Itulah namanya teknologi blockchain itu, menghindari kerentanan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Gini aja. Sorry nih, aku tidak menyiapkan slide. Jadi kita lebih banyak interaktif aja ya. DPP dong. Kan kemarin Partai Umat sempat ngomongin e-voting berbasis blockchain kan, pemilu berbasis blockchain kan. Waduh. Kita condong ke satu pihak ya. Ini kita studi kasus saja. Kenapa sih ada pemilu berbasis blockchain? Karena itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Gitu. Menghindari peran manusia di situ. Karena yang terkoneksi ketika suara masuk antar komputer aja yang saling hashing gitu antar komputer itu. Bisa dipahami tidak sampai sini? Mudah tidak dipahami. Jadi kalau manusia misalnya bisa disobek misalnya, mohon maaf nih ya, ini kita voting nih loh, bukan pemilu di ini kan, voting, misalnya voting di perusahaan untuk memilih siapa direksi, cuman kan panitia ini bisa aja disobok, benar, gitu kan, benar, bisa aja dirubah kan, misalnya ya udah e-voting, cuman kalau disimpan di SQL kan SQL-nya bisa diubah kan, benar. Tapi karena dia disimpan di blockchain, dia bisa menghindari kerentanan itu. Sorry, ini share screen-nya kelihatan nggak? Nggak muncul dong. Waduh. Udah. Dari tadi tidak muncul. Muncul tadi awal tadi ya, ini sempet no. Oh, nah itu. Jadi menghindari kerentanan itulah. Kenapa ada teknologi blockchain? Menghindari kerentanan ada di sini. Nah, karena komputer ini akhirnya ini, dan ini skema yang ada di dalam blockchain. Pertama itu blockchain itu sebenarnya teknologinya sudah ada sejak tahun 1991. Namun kemudian dia menjadi booming itu semenjak ada orang namanya Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini dia membuat, kita nggak tahu nih nama samaran Satoshi Nakamoto, bisa aja orang, bisa aja perusahaan, ada yang ngomong Satoshi Nakamoto nih Elon Musk. Tapi ya bisa macam-macam Satoshi Nakamoto ini siapa. Gitu.
Nah, Satoshi Nakamoto itu membuat suatu sistem namanya electronic cash, namanya Bitcoin. Bitcoin ini tidak dipegang oleh satu pihak, melainkan dia terdistribusi, terdesentralisasi. Nah, skemanya yang ada di Bitcoin ini, transaksi diautentikasi, transaksi kemudian dia disimpan dalam blok-blok. Blok-blok ini dibuat oleh beberapa node, jadi kan tidak hanya satu komputer. Dan dia terdistribusi gitu. Jadi blok ini ditambahkan untuk kemudian menciptakan suatu sistem buat nambahin blok baru. Blok baru ini yang kemudian nanti ada Bitcoin baru. Jadi buat satu pemrosesan transaksi Bitcoin ini aja melibatkan banyak blok. Dan kita udah bingung nih, tahu di mana misalnya transaksi kita berada. Maksudnya kalau kita mau merubah nominalnya, kita mau ngehacknya udah susah lah. Walaupun sekarang teknologinya sudah lebih kompleks lagi ya, sekarang udah pakai proof of stake. Namun kemudian banyak hal yang bisa dirubah dari blockchain. Semenjak tahun 2014 muncul yang namanya Ethereum. Akhirnya kita mengenal, terus screen ya, Muncul tuh. Muncul. kita mengenal banyak hal. NFT, kita bisa bikin token sendiri, kita bisa bikin NFT, kita bisa bikin sertifikasi, segala macam dengan Ethereum. Ethereum ini awalnya yang membuat teknologi blockchain yang dibuat Satoshi Nakamoto itu hanya bisa transaksi keuangan melalui Bitcoin, ini bisa banyak transaksi, bisa banyak hal yang disebut DApp, decentralized app. Jadi aplikasi ini selama ini di deploy misalnya di Google Cloud, di segala macam, sekarang di deploy-nya bisa di dalam blockchain. Jadi kalau selama ini kita di deploy di sini, misalnya data center, ini sekarang karena dia di app sini, dia bisa di deploy-nya, sorry ini bukan gambar yang, di deploy-nya bisa di terdistribusi di dalam blockchain. Backup-nya bisa dalam blockchain. Nah, banyak hal akhirnya. Misalnya NFT paling kan sudah pernah dengar. Nah, aku mau dengar satu orang. Menurut kalian NFT itu apa? Menurut satu orang nih, yang bisa jelasin. Smart contract cuma NFT kan. Nah, apa yang membedakan NFT dengan token biasa? Kalau NFT itu NFT itu ada dua kan, ada yang open sama yang limited kan. Kalau misalnya yang waktu kita bikin token di awalnya itu kita batasi jumlahnya, berarti jumlah token yang atau jumlah hash yang bisa di generate yang berhubungan dengan NFT kita itu cuma jumlah yang kita tetapin. Ada juga yang open, yang sifatnya mungkin kayak Bitcoin tadi bisa unlimited, tapi harus konsensus dulu ke semua yang punya kan. Kalau dari teknologi sih kayak gitu lah. Oke, makasih Bang Faris. Tapi sebenarnya NFT itu kembali lagi bahwa NFT itu non fungible token. Jadi kalau Bitcoin itu dia token, NFT itu dia satu tidak bisa dipecah. Jadi misalnya kenapa kemudian ada foto itu bentuknya NFT? Karena foto itu kan tidak ada 0,1 foto, tapi cuma satu aset bentuknya foto. Itulah yang kemudian dia disebut non fungible token. Dan ada juga foto, ada juga koin. Koin kayak Bitcoin kan kita nggak mesti beli satu Bitcoin, tapi bisa beli 0,01 Bitcoin, 0,1 Ethereum, segala macam. Itu masuknya token. Dan NFT pun panjang lagi, ada ERC 1155 yang paling standar, ada ERC 721. Bedanya di mana 1155 ini misalnya dia bisa banyak gitu. Misalnya dia sekali mining tuh bisa banyak aset. Misal, contohnya apa? Contohnya musik. Kalau kita mau jual musik secara massal pakai NFT, kan bisa aja. Gitu. Nah, dia masuknya 1155 karena misalnya 10.000 orang yang punya musik ini bisa terjadi. Tapi kalau 721 kita stop. 721 itu misalnya musiknya itu cuman cetak album apa rekaman pertama yang misalnya limited yang harganya $1 juta atau fotonya Ghazali yang cuma ada satu di dunia. Nah, itu masuknya kepemilikannya, nah itu masuknya 721 single authority. Tapi kalau 1155 itu satu NFT itu bisa banyak yang punya. Itu yang bedakan 1155 dan 721. Tapi selain itu juga, selain NFT, selain token, Ethereum tuh membuka banyak hal.
termasuk kalau pernah dengar Polygon Network tuh sidechain-nya Ethereum, itu di India sudah dipakai buat sertifikasi, termasuk project-project yang aku bilang di awal tadi kan, projectnya Prince. Itu menggunakan buat sertifikasi. Nah, termasuk ini. Jadi di India itu Polygon itu dipakai buat sertifikasi. Nah, implementasi ke sertifikasi itu gimana, Do? Polygon itu maksudnya, Do? Nah ini, jadi kalau sertifikasi ini bisa dirubah orang, karena dia di dalam blockchain kan bisa terverifikasi. Untuk tidak ada orang yang merubahnya kan, karena dia sudah sifatnya blockchain itu kembali lagi kita di awal, dia terdistribusi dan dia permanen kalau sudah ada dalam blockchain. Immutable istilahnya. Ini ada juga di buku tuh bahas codingannya. Jujur bab yang aku buat tuh bab 4 implementasi, bab 3 implementasi blockchain. Itu ada ini aku buat studi kasus tentang sertifikasi. Sertifikasi ini aku buat. Coba ya, masih ada nggak soft-softnya? Coba kita jalanin. Bentar. Di GitHub sih ada, cuman di komputer ini masih ada deh. Nih, jadi kalau beli buku itu tadi ada studi kasus tentang sertifikasi blockchain. Coba kita jalanin. Nah. Mau. Please. Nah, ini misalnya contoh sederhana aplikasi yang bisa generate sertifikat di dalam blockchain. Gitu. Kita katakanlah sini sertifikatnya Bang Fadri. Tanah 1 hektar. Nah, kita generate. Ini nih basisnya Ethereum dengan networknya tuh Polygon. Polygon tuh jadi sidechain-nya Ethereum lah.
Nah, coba kita generate ya. Berarti Nah, itu ini tuh kalau betul. di Sorry dong. ini, sampai saat ini untuk kita membangun sesuatu, untuk kita mengakses sesuatu tuh kita butuh wallet. Oke. Kita butuh wallet. Cuman sebenarnya kedepannya itu walletnya sudah tidak diperlukan lagi karena kan agak ribet nih kalau kayak gini, orang awam kan agak susah. Iya. Nah, jadi kedepannya itu ada gitu. Nah, coba Fajri Hulfi generate sama 1 hektar. Kayaknya ada masalah. But Nanti tuh sambil do Oke. aku nanya. Berarti kalau nanti hasilnya itu bentuknya ininya hash do ya? Oh, do, betul. outputnya hash ya? Nah, kita lihat dulu ya. Lihat terusnya nih. Error rupanya kodenya. Cuman coba kita cari kode satu lagi. Tapi kan orang pakai React juga do ya? Do ya? Plus, React ini sebagai ini ya interface-nya do ya? nah interface-nya nanti dia pakai React. Tapi itu interface, tapi backend-nya tuh yang tadi Bang Feris ngomong kan sempat singgung smart contract. Backend-nya tuh dia ditaruh di Oke. Oh, kalau front end-nya bebas lah ya. Nah, React atau apa ya? smart contract itu dia bebas. Oke. Nah, ini project yang lain lagi. Kan pakai Solana. Oh. Pakai Solidity. Kalau Ethereum tuh dia Solidity. Oke, Solidity. That's all. That's all. Gue lagi bingung sebenarnya kayak kalau misalnya di pemerintah sekarang dengan ngetren TTE ya, jadi tahu mungkin. Iya. Bisa. Nah, Kemarin mau bikin sih, cuman rupanya syarat bikin TTE itu modalnya buat SSE harus harus yang sertifikasi dulu. harus 20M buat sertifikasi itu. Mahal emang bro. Nah, ini misalnya kita bikin sertifikat inilah ya, sertifikat buat rapor. Bukan teknologinya, suratnya yang mahal. 20 miliar buat nge-backup buat bikin PSE. Iya. Tentu sempat ngobrol sama orang BSSM juga. Yang sekjennya APSI, Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia, itu orang BSSM. Jadi kita sempat pengen bikin itu juga kan, cuman memang mahal. Benar. PSE itu. Nggak susah, PSE itu skemanya mirip-mirip kayak gini juga. Misalnya gini lah, raport kan selama ini kan bisa dimodif-modif sama orang kan, cuma rapor. Terus kalau udah kayak gini nih, nah kita cukup kayak gini, bisa transaksi kayak gini langsung. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, misalnya ID ini nanti kita bisa kayak gini, raport terus datanya bisa kita, udah bisa dilihat karena dia masih protokol gitu. Sambil doh. Nah, tapi kalau misalkan kayak raport segala macamnya misalkannya free nih doh. Maksudnya nggak ada transaksi berbayar gitu ya.
Ya, maksudnya, P-nya tuh udah ke ini. Tetap ada guest fee, tapi kalau kita ngecek aja tidak perlu guest fee, tapi kalau upload ke deploy data tuh kena guest fee. Ya, Dan Bang. ini bilang Generate kan, generate hash-nya itu kan, berarti pakai P kan? iya, buat nge-deploy datanya itu lah. Oke, guys. Nah, Di situ jadi kita bisa ini nih, misalnya sebelum kita transaksi, kenapa dia Oke. bilang dia disebut namanya smart contract? Karena kita bisa menyepakati dulu sebelum kita transaksi data yang confirm dulu ya istilahnya ya. Jadi misalnya aku di sini, aku bisa lihat langsung kontraknya nih. Aku copy aja alamatnya ini kemarin, ini alamatnya. Aku bisa cek di misalnya di sini. Ini walaupun kita aplikasinya masih lokal, tapi kita bisa Udah masuk situ berarti dia ya? udah bisa di-generate canggih. Datanya ini lah. Kita bisa ngecek data ini. Oh benar apa enggak data nih? Jadi itu yang disebut smart contract gitu kan. Tapi itu boleh ketahuan orang nggak tuh? Hash itu? Apa harus kita jaga? Apanya? Hash itu harus boleh ketahuan orang, apa yang harus kita jaga nih? Rahasiaan hash itu. Boleh tergantung smart contract-nya nanti. Konsensusnya hash itu buat apa? Misalnya buat ngecek data kita. Oke. Bisa, tapi kalau misalnya dia buat hash smart maaf udah motong do. Hash smart contract nih prinsipnya kayak private sama public key tidak sih sebenarnya atau cuma satu itu aja? Dia sebenarnya kalau sekarang kayak codingan ya. Kalau dulu memang di zaman Bitcoin dia kayak Ya jangan Bitcoin ada dua kan? betul. Zaman Zaman Bitcoin ada Bitcoin dua dia kan? hanya menerima dan ini transaksi aja kan. Ya, ngirim sama nerima beda hashnya dulu. Kalau sekarang dia lebih kayak codingan aja, cuman codingan yang kita bisa tahu apa di dalamnya. Oke. Nah, ini jadi kita bisa tahu nih apa yang transaksi kita nih di dalam sini. Misalnya ini transaksinya ini, isinya ini. Nah, kita kalau udah oke, kita confirm. Nah, ini sekarang ada namanya gas fee. Gas fee ini biaya deploy-nya kita lah tiap transaksi. Nah, itu yang sekarang agak rumit. Jadi kalau ini mungkin agak rendah ya, nggak nyampe Rp1.000, ini paling Rp100. Nah, tiap upload data, misalnya kita pakai aplikasi berbasis blockchain, ya kita transaksi. Coba kita tunggu dia nge-deploy datanya. Dia lagi ngirim. Masih konsensus tuh. Nah, betul. Nah, sudah kita bisa melihat proses data tadi. Nah, ini kan dari alamat ini ke alamat ini prosesnya terjadi kapan, 5 blok yang mengkonfirmasi ada semua. Biayanya berapa? Inilah yang disebut dia transparan. 20 detik tanggal sekian transaksinya terjadi gitu kan? Ya enggak? Tanggal, ini bener, 7.30 UTC, sekarang coba UTC now berapa. Walaupun transaksi ini ada di lokal, plus UTC. UTC itu kalau GMT plus 7 berarti tinggal dikurang 7. Nah, UTC plus now. 553 atau 773? Dikurang 7. Dikurang ini, 7. Kita kan plus 7, kayak Indonesia kan plus 7. Ini adalah transaksinya kebaca tanggal 20 Mei segala macam. Nah, kita pun bisa melihat lebih jauh input datanya, ini yang agak kompleks lah ya. Tapi akhirnya kita tahu gitu transaksi kita tuh terjadinya kapan segala macam. Ini yang konsensusnya gimana. Nah, data ini pun jadi kita mau mengkonfirmasi itu gampang kalau kita mau lihat report yang udah kita isi itu. Waduh, error masih codingannya. Coba kita buka langsung di ini buat bikin smart contract tuh biasanya kalau VM editornya itu dia pakai Remix namanya. Student report. Nah, kita buka kontrak tadi kita itu, bisa kita langsung baca. Misalnya di interface-nya tadi kan nggak kebaca tuh. Kita bisa tahu
ini itu di mana kita bisa langsung baca aja kontraknya di sini. Nah, tadi misalnya share screen-nya udah tidak bisa lagi ya? Masih muncul dong, masih. Jadi kita bisa melihat report tadi. Sorry kan webnya interface-nya bisa kebaca, cuman tetap smart contract itu bisa dibaca langsung di sini. Nah, ini ada yang error. Smart contract itu bisa dibaca dari sini. Kontrak 56. Inilah yang disebut smart contract tadi. Dia bentuknya codingan sekarang. Oh, oke. Misalnya 12. Solidity soalnya. Bikin sendiri deh nanti pro anikiannya jadi biar tidak bayar. Jadi misalkan kalau misalkan gini, fair, berarti kalau misalkan diimplementasi di pemerintahan berarti ya, pemerintahannya harus bikin koin dulu berarti ya? Oh, tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu bayar tapi Bayar. Tapi tidak masuk. Sekarang 100 rupiah, 10 rupiah. Nah, makan ini tuh makan processing kalkulasi untuk hash-nya tuh. Nah, cuman gini. Konsep bayar miner itu, kan miner itu ya. Duit itu lah yang dipakai bayar miner. Cuman bayaran nih ada fair. Misalkan ya. Misalkan kita implementasikan di pemerintahan ya, misalkan ya. Anggap baik misalkan untuk nyetak KK atau KTP lah, misalkan kayak gitu ya. Nah, pembayarannya ini dibebankan kan siapa nih? Ke masyarakatnya. Kalau di pemerintahan. Nah, ini yang akan ku bahas. Masa depan itu nanti, kalau sekarang kan dibebankan ke aku kan sebagai pelaku transaksi kan. Oke. Nanti ke depannya itu share screen ya, ada yang namanya account abstraction. Account abstraction itu kita menggunakan wallet tambahan. Oke. Gitu. Jadi kita walletnya itu udah nggak perlu lagi pakai MetaMask, tapi dalam aplikasi yang kita bikin tuh ada wallet. Ya sama kayak OVO gitu lah. Kalau sekarang penggunanya tuh masih pengguna yang IT banget, kedepannya penggunanya bisa pengguna normal karena dia account abstraction. Apa ya? Ya kayak OVO gitulah. Jadi nggak perlu susah-susah lah. Nah, terus transaksinya kalau udah pakai account abstraction gimana? Transaksinya nanti gasless transaction namanya. Gasless transaction itu dia kayak kalau kita pernah pakai Google Cloud kan dia kan ada bisa kita ngatur bill-nya tuh kan berdasarkan pemakaian kan. Ya, kita mau fiturnya kayak gimana gitu kan ya. Oke. Ini juga kita bayar gas fee-nya itu berdasarkan siapa yang upload di kita. Misalnya tiap ada orang transaksi upload nilai 10 rupiah misalnya gitu. Oke. Yang membeban itu tetap pemerintah gitu. Tapi ya mirip-mirip aja sama misalnya kita pakai Google Cloud. Kita nyimpen data di Firebase. Kan per penggunaan kan. Data per penggunaan kan. Ini apanya namanya? Billingnya tuh jalan per penggunaan kita kan. Oke. PSU. Nah, PSU use kan. Nah, SU2 atau use beda. Kedepannya juga bakal kayak gitu juga. Ini namanya gasless transaction. Nah, biaya ini gas fee-nya itu buat siapa? Buat miner itu. Data kita kan selama ini ditampung di miner. Biaya transaksi itu disimpan di miner itu. Yang bentuknya tiap transaksi hash. Itulah kenapa blockchain itu tidak bisa membaca transaksi di atas 20 mega kalau tidak salah. Terus kalau transaksi 20 mega tidak bisa dibaca, sisanya di mana dok? Gambarnya disimpan di dalam IPFS. Ada yang pernah bikin NFT di sini? Ini ajar ganti tengah hobi sekarang. Pasti pakai IPFS kan simpan gambar. Di IG banyak muat NFT. Lagi nyobain sih ya. Pakai Nah, sebenarnya gambar-gambar di NFT itu tidak disimpan di blockchain, melainkan disimpan di dalam NFT storage ini, IPFS, Interplanetary File Storage. Sekarang itu hanya menyimpan data maksimal 20 megabyte, kalau 2 mega atau 20 mega. Karena dia kan bentuknya hash tadi kan. Hanya dia disimpan dalam penyimpanan terdesentralisasi. Jadi misalnya IPFS-nya lucu. Kita nih misalnya punya komputer gak kepakai, bisa kita sewain ke IPFS ini karena dia sifatnya terdesentralisasi. Tapi dia gambar bentuk bukan cuma hash aja.
Jadi misal ku nih punya komputer, ada hard disk 1 tera nganggur, ku bisa aja sewain. Nanti ku dapat reward karena orang nyimpan data di ku. Hmm. Jadi selama ini itulah kenapa terdesentralisasi. Selama ini kan kita tersentralisasi di Google Drive, di Google Cloud buat database di Firebase. Tapi ke depannya kita bisa terdesentralisasi oleh sistem-sistem kayak gini. Sistemnya kita simpan di Ethereum, terus pakai smart contract kayak tadi. Kayak gini, smart contract nih. Duh, berarti ke depannya bank ini bisa kemungkinan bisa ini juga ya. Bisa. Kalau Bisa. banknya ini Pasti. jadi bisa jadi bikin e-wallet sendiri, bank misalkan gitu ya. Kalau Oh iya, memang- Mandiri BRI ya, itu punya blockchain ini, IVP blockchain. nah, bank Asisten- juga udah mulai merambah ke situ ya. Bank-bank sekarang ya. Ah, bakal. Hmm. Nah, kalau mau bikin token sebenarnya gampang sih. Tinggal di sini nih ada Open Zeppelin. Open Zeppelin nih kita bisa reward. Kita bisa atur aja nih generate sebenarnya. Kalau RC721 ini buat NFT, RC1155 nih buat NFT yang massal. 721 nih NFT yang biasa standar yang kayak Gozali itu. 20 nih. Nah, 20 nih ini apa token nih. Jadi kita bisa atur aja nih premiumnya berapa token ini supply-nya. Gitu. Lisensinya apa? Ininya apa? Bikin token tuh cuman mungkin agak panjang ya, butuh waktunya ya. Cuman cobalah kita bikin. Misalnya main tebel, terus 5.000 koin kripto buat sebelum dicetak. Jadi udah ada stok 5.000 koin. Kita copy aja nih ke Remix. Suruh nanti dia deploy. Deploy, bikin workspace baru, token BitHub. Nah, barulah BitHub punya token. BitHub. Logo apa muka ini be, muka Ismail be. Wah. Nah, Nah, token BitHub. Sorry, harusnya yang blank tadi. terus kalau gini dong, misalkan kita bikin token baru nih do ya. Terus secara otomatis memang udah harus terconvert ya ke Ethereum misalkan kayak gitu, misalnya kayak gitu tuh. Bisa, ada namanya token swap, bisa kita atur convertnya. Misalnya token kita ini kita punya 1 Ethereum, kita backup misalnya buat 1 juta token kita. Berarti harga token kita adalah 1 Ethereum bagi 1 juta nanti harga awalnya. Itu kita deposit itu enggak? Sistemnya deposit. Bagaimana? Oh, deposit 1 Ethereum sebagai backup. Oh, oke. Jadi 1 Ethereum Jaminan lah istilahnya ya. Bagi 1 juta. Berarti harga token pertama kita Rp25. Nanti transaksi orang beli token kita, akhirnya kan harganya naik. Orang beli token kita pakai Ethereum, akhirnya kan Ethereum yang kita punya kan naik tuh supply-nya. Nah, itulah yang bikin ada kenaikan harga token. Oh, oke. Nah, kita bikin Nih gue baru nengok nih tuh yang kayak gini-gini nih tuh. Jadi lagi belajar juga lah nih. Emang masih jarang. Masih jarang. Kopi juga yang nih. Coba. Nah, nanti langsung kita deploy koin kita ini. Terus kalau misalkan mau terjun ke blockchain itu, misalkan tuh ya, skill basicnya nih harus nguasain apa dulu nih, Do? Menurut Rido nih. JavaScript sama codingan biasa. JavaScript biasa berarti cukup lah ya, istilahnya kan? Nggak ada skill yang lain gitu ya? Solidity. Aku saranin kalau orang mau belajar, dia belajar di... Oh iya, ini smart contract standar ya. Sebenarnya Yusuf Mansur tuh aku berani jamin codingannya cuma ini aja. Karena dia tidak ada backup tambahan kan. Oh, simpel juga deh berarti ya? Cuman kan harusnya kan ada proyek tambahan. Tapi kan dia kan enggak. Jadi ini cuma ini sih sebenarnya. Pun kalau kita belajar lebih jauh. Proyek tambahannya maksudnya gimana, Do? Maksudnya, Do? Proyek tambahan itu? Proyek tambahan tuh misalnya aku bikin game. Game itu mewajibkan transaksinya tiap aku beli item tuh dipakai token tuh.
Oke, gitu. Ini kan tokenku harganya naik dong, karena Iya. ada yang main game pakai tokenku. Oke, oke. Kan itu kemarin kan belum ada token, belum ada proyek tambahannya kan. Nah ini kalau menurutku kalau mau belajar di sini aja. Ini buat Web3 itu di sini. Itu Dia zombie ya. materinya ada dari Solidity, Solidity buat dasar, kemudian Chainlink, Chainlink nih buat menghubungin antara API luar dengan blockchain. Kemudian ada juga dia Advanced Solidity. Coba ini dari Solidity kayak gitu. Cuman karena bahasa Indonesianya belum terlalu banyak, otomatis harus banyak belajar dari dokumentasi bahasa Inggris. Bukan belum terlalu banyak, tidak ada malah. Nah, ini buat kira bikin token nih udah sampai sini nih, udah cuman nanti agak lama prosesnya ngubungin ke wallet, terus bikin dia jadi swap tokennya. Gitu. Tapi sebenarnya sampai ini tuh kita udah bisa bikin token. MTK nih ibaratnya simbol tokennya lah, misalnya kan ada Ether, ada apa. Nah, di sini kita MTK. Simbol MTK. Nah, misalnya token kita nih mau kita kirim nih ke alamat ini. Kita kirim ke alamat itu, misalnya ke sini. Jumlah yang token yang dikirim di alamat ini 5 token. Ini simulasi aja ya, belum masuk kita mah. Nah, terus kita mau pindah lagi ke token yang tadi sudah kita kirimi. Kita bisa lihat berapa jumlah token kita di address ini. Tinggal kita buka aja. Misalnya ini tadi kan sudah kita kirim 5 token. Kita bisa lihat nih, top balance-nya dia berapa di sini. Nah, 5 berarti kan balance-nya dia. 5 token. Gitu. Makanya kemarin waktu Bang Fajri ini kan sempat ada juga fraud kan, NFT kan. Gue langsung nanya ke OpenSea pusat itu langsung tuh lewat email. langsung nanya ke OpenSea pusat. Memang fraud dari mana? Satu memang harganya tidak wajar, oke lah. Cuman siapa tahu rezeki kan? Buka aja langsung dikirimkan waktu itu insufficient wallet kan, saldo wallet. Langsung buka transaction hash-nya. Bagusnya kripto nih bisa kelihatan. Kulihat kok tidak ada transaction hash-nya di dalam blockchain. Yang tadi itu yang putes kayak gini nih kan harusnya kelihatan kodenya. Dia kan ngirimin. Kalau kan muncul di situ. Tidak ada transaksi itu. Gitu. Kalau ada kan harusnya dia kelihatan. Iya, benar. Polygon scan ya. Karena timestamp-nya dia semua kodenya kelihatan. Cuman kemudian scam rupanya. Gitulah. Mungkin. Emang agak abstrak sih sejauh ini. Karena memang teknologinya kan belum terlalu banyak adopsinya. Cuman kalau sebenarnya waktunya cukup tadi sampai malam gas kita bikin kita. Cuman sampai sejauh ini ku pengennya teman-teman paham dulu sih fundamental. Benar. Webinar. Karena memang masih abu-abu juga sih, Do. Gue juga ngerasa masih abu-abu juga nih dengan hal kayak gini kan. Maksud gini sih tujuannya itu buat apa ya gitu kan? Maksudnya itu yang belum dapat sih. Tapi mudah-mudahan dengan dengar dari Rido ini ya udah tahu ternyata blockchain ini tujuannya ke depannya kayak gini gitu kan. Ya kalau kuliahnya lebih ke keamanan ada ya, keaslian juga deh ya. Kalau untuk di dokumen itu bisa untuk keaslian juga ya. Iya, betul. Verifikasi. Itu yang paling ini sih. Bahkan ada mainan di Amazon nih, masih tersartin kan? Ada mainan nih pakai NFT. Lucu nih. Jadi kalau mainan-mainan ini kepemilikan tuh kan QR code nanti dia dapat sertifikatnya tuh bentuknya NFT. Tuh bentuknya dapat NFT nanti.
Ini implementasinya NFT-nya buat mainan. Ada lagi di Jakarta tuh NFT buat microgreen farming. Buat Salad Plaza. greens namanya. Greens ini dia pakai NFT buat nge-record bahwa dia kan jual salad nih fresh nih, buat nge-record bahwa tanaman ini farmingnya tanggal berapa, buat Farming. tahu bahwa buat misalnya nih ku beli salad nih, dia kan jual beli salad, jadi ku tahu sayur yang ku itu dipanennya tanggal berapa gitu, jam berapa, masih fresh apa ada gitu. Dia kayak gini Pan. Jadi NFT itu sebagai alat bantu aja bagi dia. Jadi dia bukan jualan NFT, tapi dia menggunakan NFT sebagai teknologi. Lebih ke eksklusif. Dia ngemantaunya di lewat mana, Dom? Betul. Dom. Lewat, maksudnya mantaunya lewat HP, tapi datanya disimpan dalam NFT. Pecel NFT, anjay. Pecel lupa. Banyak. Kalau di Bandung nih ada namanya gajah NFT. Gajah NFT itu, jadi kita beli NFT untuk konservasi gajah. Media Society NFT, komunitas NFT peduli konservasi alam ya, asal Bandung. Nah, jadi sudah habis bahkan NFT ini di seluruh dunia, sudah tidak ada lagi collectible item. Duit penjualan NFT ini digunakan buat konservasi gajah. Coba ku coba ku perlihatkan, bahkan konservasi gajah nih yang megang NFT ini tiap lalu dikasih apa ya, ibaratnya yang udah dikumpulin dari NFT itu, jadi kita bisa pantau. Dan jadi NFT itu bukan sekadar kayak gozali. Ada yang jual kayu gaharu, kan tahu kayu gaharu? Oke. Batang tuh representasinya NFT. Jadi kita tidak perlu beli batangnya nanam sendiri, cuman sertifikasi kepemilikan kayu gaharu yang itu diberikan NFT. Oke. Berarti harus didaftarin dulu tuh ya? Iya ya. Jadi bisa aja kita ngeluarin NFT ini. Bisa. Atau kita bikin token dulu, bisa kita airdrop dulu segala macem. Tadi kan di komentar ada yang menghitung token airdrop ya. Si Feris tuh. Token airdrop. PSX. Token airdrop tuh fungsinya supaya token tuh tersuplai dulu, jadi nanti bisa dipakai transaksinya. Masalahnya kebanyakan token airdrop, kenapa harganya bisa jatuh? Karena langsung ditukar, nggak dipakai langsung ditukar. Oke. Akhirnya kan tidak punya harga. Ada satu pertanyaan lagi nih, Do, misalkan, Do. Kita sebagai penyelenggara token, istilahnya apa ya, yang nge-create token, ini benefitnya apa nih, Do? Kalau orang ini, Do? Sama kayak saham aja, bisa kita jual juga token itu. Bisa kita kasih biaya transaksi, ya kayak saham aja. Kita punya lebih banyak saham daripada orang lain, karena kita yang bikin. Saham aja berarti hitungnya ya? Ya kalau misalkan tokennya ini memang ya apa istilahnya diakui lah gitu ya. Kalau bisa kita jual gitu kan. Berarti hitungnya sistemnya saham lah ya. Menurutku gitu sih. Token tuh bisa banyak hal. Nah. Oke. Aduh, kunegaran juga. Blockchain sebenarnya kalau misalnya secara teknis, ada yang ingat nggak? Atau sekarang lagi pakai teknologi torrent dulu? Sudah? Teknologi. Saya bang masih pakai torrent bang. Torrent. Itu kan kayak sebenarnya. Dulu kan kalau di torrent ada istilah ini kan, leak sama seed kan. Ada leaking sama seeding kan. Nah, kalau misalnya sama juga kan, kalau di torrent itu kan yang nyimpan file sama dengan ini
Yang paling decentralized. Oh, TFS tuh mirip-mirip torrent. Gampangnya kalau blockchain itu, kalau torrent tuh kan dua komputer kalau terhubung. Kan dia peer to peer, Ada bisa banyak sih. tapi kan tidak transkripsi. Ya, Sebenarnya yang terhubung walaupun banyak, tapi kan yang terhubung antara kita download dan upload. cuman yang ngupload aja biasanya yang bisa di-download. Dan yang download